Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari B3 akan mempresentasikan tentang distributed tracing pattern pada FTGO yang di GitHub dan juga yang pada ETS. Oke, di sini B3 ada saya, Salfadillah, dan Majid, dan Sobri. Oke, kita next. Konten yang akan kita bawakan itu ada 6 sampai ke lesson learn gitu ya. Kita langsung saja kita mulai dari latar belakang sistem terdistribusi lewat distributed tracing gitu ya. Kan kompleksitasnya tinggi gitu ya. Nah, akibat tersebut microservice itu dikatakan bahwa susah untuk di tracing gitu ya. Untuk menentukan letak kesalahannya itu susah. Nah, tadi yang kita pilih ini distributed tracing gitu. Ini tuh proses apa? Proses untuk melacak setiap request dari titik asal hingga ke semua service yang dilewati gitu ya untuk menganalisis datanya seperti apa gitu yang terjadi. Nah, setiap request ini akan memiliki trace ID, timestamp, dan metadata. Dengan ini mungkin untuk melihat berapa lama request gitu ya. Jadi ada timestamp gitu ya, ada start sama end. Jadi bisa dilihat berapa lama request itu. Dan ini pun bisa jadi salah satu metrik ya untuk memecahkan masalah dan untuk menunjukkan tingkat latensi atau error tinggi gitu. Jadi kita nanti bisa pilih tuh, oh service mana yang ternyata membutuhkan waktu yang lama. Jadi nanti kita bisa buat lebih efektif atau lebih efisien gitu ya si codingannya. Oke, di sini mekanismenya itu setiap request nanti tuh diberi identitas yang unik yang disebut trace ID gitu. Nah, trace ID ini digunakan untuk apa? Untuk melacak jejak request di seluruh sistem terdistribusinya gitu ya, atau tadi dari service-nya gitu ya. Nah, setiap request ini melalui berbagai service, nanti trace ID itu terus akan melekat pada setiap panggilannya. Dan ada punya data yang penting nih, yang tadi terkait waktu gitu ya, inisial sama end atau start sama end gitu, sama aliran keterurutan request-nya. Dan tidak lupa ada metadatanya. Ini tuh mengalir informasi apa gitu ya. Kalau terjadi error nanti errornya ada message-nya gitu. Apa sih errornya? Oke, nah ini untuk yang aliran datanya. Misal di sini ada service A, dia manggil B dan E, B manggil C dan D gitu. Nah, kan direpresentasikan di sebelah kanan gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk respon time-nya tuh A tuh nggak akan apa belum beres karena dia akan memanggil B, terus B juga nggak akan beres. Dia akan memanggil C, D gitu. Karena A tadi memanggil B dan E, nah maka waktu yang si A itu adalah waktu yang paling lama gitu ya, karena memanggil banyak servis, begitu. Nah ini untuk tujuan dan alasannya, yang pertama tujuannya untuk melacak jejak request sudah pasti ya, menganalisis performa seperti yang tadi dijelaskan, dan yang ketiga memecahkan masalah atau troubleshooting ketika ada servis yang bermasalah atau error gitu ya. Tiba-tiba mungkin mati di tengah jalan atau apa gitu kan, sinyal, network, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan distributed tracing. Oke, untuk alasannya, yang pertama, servis mana saja apa ini bisa ini ya, bisa dipakai untuk kenapa sih kita menggunakan distributed tracing gitu. Nah, yang pertama mungkin servis mana saja yang dilalui oleh request pengguna. Jadi kita bisa bisa mengetahui gitu. Terus berapa lama waktu, kita bisa mengetahui waktu tadi ya, yang seperti tujuan juga gitu. Terus bagaimana servis-servis saling terhubungnya, apakah dia, kayak tadi ya, secara orkestrator mungkin ya, atau sequence, ataupun nanti event driven secara paralel dan sebagainya. Oke, begitu. Sekarang masuk ke implementasi, mangga dipersilahkan Majid. Yang pertama untuk implementasi, kami menggunakan, framework atau library Spring Cloud yang di dalamnya terdiri dari, OpenJIPKIN untuk konektivitas ke multi-JIPKIN. Nah, Spring Cloud sendiri adalah project Spring Cloud yang menginstrumenkan panggilan HTTP dengan correlation ID dan menyediakan hook yang mengumpankan data jejak yang dihasilkan ke OpenJIPKIN. Correlation ID adalah string unik acak yang ditetapkan ke transaksi ketika transaksi dimulai. Ketika transaksi mengalir di beberapa layanan, correlation ID disebarkan antar panggilan service. Spring Cloud Suite menambahkan 4 buah informasi tracing ke setiap entry log yang ditulis oleh service. Data ini membantu menyatukan panggilan service untuk request pengguna. Nah, di sini ada contoh gambar yaitu correlation ID yang Spring Cloud bagikan atau
menyatukan panggilan dari servis lain ke servis yang lainnya. Nah, selanjutnya ada Jibkin. Nah, Jibkin adalah alat visualisasi data open source yang dapat menunjukkan aliran transaksi atau request di berbagai servis. Jibkin memungkinkan untuk memecah sebuah transaksi menjadi beberapa layanan, bagian, dan mengidentifikasi secara visual di mana terdapat titik-titik kinerja. Yang pertama untuk setupnya, install dulu dependensi yang dibutuhkan seperti Splunk Cloud, Slout, dan Jibkin-nya. Nah, ini menggunakan Gradle. Lalu tambahkan juga Docker image yang Jibkin-nya, dan lalu konfigurasi Docker image Jibkin yang sudah di-deploy atau dijalankan ke setiap service, tiap microservice-nya. Lalu ada skenario dan karakteristik data. Ya, untuk tesnya ini ada struktur data atau role request yang akan digunakan nanti. Yang untuk keterangannya ada consumer ID, yaitu identitas ke customer pemesan order berupa nomor tolong. Lalu ada delivery address, objek yang terdiri dari city, state, street, selalu street 2, dan zip yang merupakan alamat pengiriman order. Lalu ada delivery time yang berupa data local date time untuk tanggal waktu pengiriman. Lalu ada line item, yaitu array of object berupa list menu dalam satu order yang terdiri dari menu item ID atau ID menunya dan kuantitasnya. Yang terakhir ada restoran berupa ID atau identitas restoran yang ditujuan untuk order tersebut. Nah, lalu ada struktur data line item restoran. Yang pertama ada menu item ID berupa string identitas menu, ada kuantitas jumlah besar menu, name atau nama menu, price atau harga menunya. Dan keterangan selanjutnya ada address, yaitu alamat restoran. Untuk menu itu jumlah pesanan menu atau berupa lagi menu item dari objek menu item, dan name yaitu string untuk nama restoran. Nah, selanjutnya skenario pengujian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada skenario pengujian. Jadi kelompok kami menentukan 3 skenario pengujian untuk menguji 3 service, yaitu order service, consumer service, dan juga restoran service. Untuk order service sendiri, ada beberapa skenario yang kita lakukan, yang mana ini tuh melakukan bulk order gitu dalam satu waktu. Jadi menggunakan metode POS. Ini ada 4 varian, jadi inputnya valid. Dia mengorder satu menu sebanyak 600 data. Kemudian yang kedua input valid, dia mengorder sebanyak 10 menu untuk 50 data. Kemudian input satu menu tidak tersedia selama satu order. Ini selama untuk 300 data. Dan juga yang keempat, input 10 menu tidak tersedia sebanyak 50 data. Jadi totalnya ada 1000 request data order. Kemudian untuk consumer, ini juga kita lakukan bulk registration in one time. Jadi kita requestnya banyak dalam satu waktu untuk membuat atau meng-create data customer sebanyak 1000 data. Kemudian yang ketiga, kita akan bulk access ke restoran dalam satu waktu, dalam waktu yang singkat, itu sebanyak 1000 request akses. Oke, mungkin sekarang kita akan lanjut ke bagian demo. Oke, ini adalah demo untuk yang pakai FTGO ETS atau yang run Markave gitu ya. Di sini saya akan menunjukkan bahwa kita pakai orkestrator di mana memanggil service yang lain di satu service gitu ya. Sehingga kelihatan kayak tadi di slide sebelumnya gitu ya, di presentasi bahwa ada A manggil B, manggil E gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita coba di sini langsung saja kita pakai Postman karena belum ada UI-nya. Di workflow 1 ini tuh berfungsi untuk mengorder ya, mengorder. Ketika order nanti tuh akun ID ini gitu ya, dan kuantitas yang di inventory sini gitu ya harus berkurang gitu ya. Baik itu balance-nya harus berkurang 20.000 gitu. Kuantitinya harus berkurang juga nanti di inventory-nya. Oke, tapi di sini saya akan fokus ke Zipkin. Kita coba aja langsung di send datanya. Ini sending request. Kita akan memerlukan waktu yang lama gitu ya. Nah, ini sekitar 5 second gitu ya di sini.
5 second dan created ya statusnya. Kita coba cek di Zipkin di sini. Nah, ini sama ya 5 second. Nah, di sini ada detailnya. Jadi ini adalah tadi dikatakan fungsi Zipkin seperti ini untuk nge-tracing juga gitu ya. Distributed tracing namanya juga. Oke, di sini ada API gateway ya. Punya banyak waktu nih semuanya karena dia aktif terus gitu ya. Jangan sampai hilang. Karena kalau hilang nanti ini anggaplah mainnya gitu ya. Mainnya itu 5 second karena di timestamp-nya di sini start sama end itu di sini. Oke, ketika end itu ada pada posisi terakhir tuh update order. Jadi seperti ini untuk apa urutannya gitu ya. Jadi ketahuan sampai ke database-database-nya. Ini MongoDB gitu ya. Terus dia ke apa inventory service manggil gitu. Manggil ngecek stok apakah ada atau tidak gitu ya. Terus nanti ke payment, dia membuatkan payment-nya. Jadi langsung berhasil kayak gitu. Terus di sini ada MongoDB lagi gitu ya. Ini MongoDB. Oke, untuk MongoDB ini dalam hitungan milisecond udah aman. Hanya saja di sini ya order ini 1 second itu 1 second juga di sini. Perintah ini karena urutan ini mungkin ya dari order service yang agak lama, terus inventory service lookup, ini sih inventory service gitu ya berarti agak lama juga di sini kita. Jadi dia mau update itu harus mencari dulu karena ini 1000 datanya sehingga membutuhkan waktu 1 detik. Kalau secara respon time persatuan itu ini udah aman gitu sebenarnya, cuman kalau dari respon time secara keseluruhan ini 5 detik udah tinggi banget gitu ya. Seperti itu untuk yang pemanggilan service di dalam service untuk demonya. Nah, lanjut mungkin ke yang pakai FTGO di GitHub gitu ya, yang bukunya Chris Richardson oleh Sobrik. Mangga Sob. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan demo aplikasi FTGO untuk menguji konsep distributed tracing. Oke, di sini kita sudah lihat bahwasanya sudah berjalan aplikasinya. Kita akan gunakan script automation untuk mengenerate data request terhadap endpoint dari aplikasi FTGO ini. Oke, yang pertama kita akan melakukan request sebanyak 1000 data sesuai skenario yang pertama untuk service order. Di sini kita lihat bahwasannya request valid itu untuk yang awal-awal dan nantinya akan ada request success sesuai skenario yang sudah dijelaskan di PowerPoint. Oke, setelah kita melakukan 1000 request data, kita akan lihat pada Zipkin untuk melihat request tersebut dalam data trace. Di sini dapat kita lihat bahwasannya ada berbagai proses-proses yang terjadi di dalam FTGO order service. Jadi dapat kita lihat bahwasannya setiap proses itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Di sini ada yang 21 milisecond dan 11 milisecond, yang mana di sini tidak terlalu signifikan perbedaan antar proses di dalam setiap proses untuk service ini. Oke, kita akan lihat detail dari salah satu data trace. Oke, di sini dapat kita lihat ada beberapa metadata yang penting untuk melakukan analisis monitoring. Yang pertama itu adalah nama service-nya itu sendiri. Di sini kita lihat bahwasannya yang dilibatkan dalam proses ini adalah hanya FTGO order service. Dengan di sini ada trace ID-nya yang unik, dan juga di sini ada waktu durasi penyelesaiannya selama 21 milisecond. Di sini kita lihat bahwasannya berwarna merah, yang berarti terjadi error pada proses ini. Di sini juga ada informasi span ID-nya, kemudian ada juga informasi kapan waktu proses dimulai dan juga waktu proses selesai. Di sini juga kita bisa lihat penyebab error yang terjadi pada proses ini, di mana dapat kita simpulkan bahwa terjadi error itu karena ada invalid menu, alias menu yang di order itu tidak terdaftar di dalam database. Kita juga dapat melihat informasi penting seperti metodenya, kemudian juga status code dari request ini, seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke skenario yang kedua. Kita akan menggunakan skenario untuk menambahkan consumer sebanyak 5 consumer terlebih dahulu. Di sini kita akan menjalankan script automation testnya dengan menjalankan ini. Nah, dapat kita lihat bahwasannya consumer itu sudah berhasil ditambahkan sebanyak 5 dengan ID-nya masing-masing. Kita akan lihat pada Zipkin apa yang terjadi. Kita lihat bahwasannya ternyata pada consumer terdapat request pada consumer service yang ada sebanyak 5 kali di sini. Dengan ketika prosesnya itu metodenya adalah post. Di sini kita lihat bahwasanya warnanya itu berwarna biru kehijauan yang berarti prosesnya itu berjalan dengan sukses dengan waktu durasi sebanyak 456 milisecond. Di sini juga ada metadata yang sama seperti sebelumnya, dan perbedaannya mungkin tidak ada pesan khusus atau pesan error di dalam teksnya seperti itu. Di sini juga kita bisa melihat yang sebelumnya 10 request terakhir. Kemudian kita akan lakukan kembali pengujian untuk 15 consumer. Ketika 15 consumer, maka yang terjadi setelah hasil analisis kami adalah sistem ini mengalami error. Kenapa? Karena mungkin consumer service ini tidak bisa menerima request lebih dari 10. Di sini service tersebut langsung down dan tidak bisa diakses melalui HTTP. Di sini kita lihat consumer itu nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya requestnya itu valid dengan status kode 500. Ini mungkin ketika kita coba analisis kembali di Zipkin apa yang terjadi. Nah, kita lihat bahwasanya berdasarkan hasil analisis request itu terjadi karena ada kesalahan sistem itu yang dalam memproses mungkin datanya terdapat kesalahan dalam memproses datanya, sehingga semua proses tadi yang 10 terakhir itu mengalami error seperti itu. Di sini kami juga belum menemukan atau mengeksplorasi lebih lanjut apa yang terjadi ketika kita menambahkan consumer secara bersamaan lebih dari 10 consumer. Oke, oleh karena itu kita lanjut ke skenario yang 3, karena kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya skenario kedua itu tidak mungkin dilakukan sebanyak 1000 data karena terjadi kesalahan yang mungkin tidak kami ketahui. Dan berikutnya kita akan lanjut ke yang ketiga. Sebelumnya kita akan melakukan checking apakah restoran sudah aman. Mungkin sudah aman, sehingga kita akan lanjutkan untuk melakukan proses request menggunakan script automation. Di sini kita akan melakukan request get kepada salah satu data di restoran sebanyak 1000 kali. Jadi kita coba lakukan. Di sini kita lihat bahwasannya akan terjadi proses untuk melakukan get data dari salah satu restoran bernama Big Burger. Sini akan dilakukan sebanyak 1000 kali request, dan kita akan lihat nantinya menggunakan Zipkin apa yang terjadi. Sini kita masih lihat masih melakukan request. Nah, setelah request selesai, pemanggilan sebanyak 1000 kali, kita akan lihat apa yang terjadi dalam Zipkin. Kita akan lihat 10 terakhir. Nah, di sini kita lihat bahwasannya terjadi request ataupun ada data request, data tracing untuk request itu pada FTGO restoran service dengan waktunya yang berbeda-beda, dan mungkin tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kita akan lihat salah satu trace-nya. Jadi kita lihat metodenya itu adalah get, kemudian juga ada data-data seperti path-nya dan juga data-data lainnya untuk informasi analisis. Di sini yang jadi masalah itu adalah ketika kita coba menampilkan 500 data ataupun 1000 data, ini proses loading ini cukup memakan waktu yang lama, sehingga kami tidak bisa melihat data
tracing itu dengan lebih detail ketika datanya itu berjumlah ribuan. Mungkin hal ini disebabkan oleh salah satunya karena spesifikasi dari komputer itu sendiri yang belum mencukupi untuk melakukan proses ini. Yang di sini kita lihat bahwasannya terjadi loading dan mungkin nantinya bisa jadi akan not responding ke depannya seperti itu. Nah, ini berdasarkan hasil analisis kami dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita simpulkan dari hasil pengujian menggunakan aplikasi FTGO. Yang pertama itu adalah FTGO GitHub tidak terdapat pemanggilan antar service. Dapat dilihat bahwasannya pada visualisasi request melalui Zipkin, bahwasannya hanya terdapat satu span. Jadi hanya ada satu service gitu yang dipanggil. Dalam artian tidak ada pemanggilan antar service. Selanjutnya yang kedua, Zipkin tidak dapat menampilkan jumlah trace yang sangat banyak. Ini salah satu penyebab Zipkin tidak dapat menampilkan data trace yang banyak adalah karena mungkin spesifikasi komputernya yang tidak memadai. Dan berdasarkan hasil pengujian, saat menampilkan 1000 trace terakhir menggunakan filter, terjadi loading yang sangat lama dan bahkan halaman tidak terload. Selanjutnya yang ketiga, FTGO mampu menangani jumlah request yang besar. Berdasarkan hasil pengujian, FTGO dapat menangani sekitar 1000 request dalam waktu singkat pada tiap servisnya, yang berarti ada 3 servis, kurang lebih 3000 data dan tidak menunjukkan adanya penurunan performa secara signifikan ataupun adanya downtime. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi FTGO tahan terhadap proses bulk request. Kemudian yang keempat, FTGO tidak mampu menangani jumlah ukuran data besar. Berdasarkan hasil pengujian, FTGO tidak dapat menangani jumlah data yang besar untuk disimpan di dalam database. Hal ini dapat terlihat ketika terjadi pemesanan jumlah menu untuk 100 item pada satu kali order, yang menghasilkan pesan error. Oke, sekarang untuk lesson learn dan kontribusi, mungkin dari saya dulu. Dari pengerjaan tugas besar kali ini saya menjadi lebih paham tentang slot dan Zipkin ya, seperti tadi bahwa konsepnya itu dia pakai trace ID dan nanti ditampilin kayak gitu di Zipkin gitu ya. Terus untuk hal teknisnya, jadi saya lebih paham mengenai Docker, bagaimana cara konfigurasi di Docker, kontainer itu apa gitu ya. Dan namun masih ada beberapa hal nih yang menarik untuk kaji lebih dalam, seperti saya tuh udah running gitu ya, running FTGO, cuman setelah beberapa saat gitu ya untuk yang FTGO GitHub tadi, eh jadi apa ya istilahnya, connection reset, nggak tahu kenapa itu masih masih belum solve sampai saat ini gitu ya, terkait hal itu, entah itu dari Docker-nya atau ada script mungkin ada service lain gitu ya, host lain yang menggunakan service alamat tersebut. Nah, begitu. Terus di samping itu ini masalah versioning Java juga sangat menentukan gitu ya untuk dependensinya. Seperti itu untuk listener dari saya. Next. Selanjutnya lesson learn dari saya yang pertama adalah memahami cara mengimplementasikan pattern distributed tracing pada microservices yang udah ada. Yang kedua, memahami alur tracing request dari service A ke service B sampai seterusnya dan mengetahui proses apa yang terjadi dan juga perubahan data jika ada. Yang terakhir itu mengetahui cara mengenerate data secara otomatis. Ini untuk lesson learn dari saya. Yang pertama itu memahami konsep dasar seperti apa, mengapa, dan bagaimana distributed tracing dalam microservice. Kemudian yang kedua, memahami peran dan cara mengimplementasikan Spring Cloud Sleuth sebagai mencatat metadata pada request dan Zipkin sebagai visualisasi jejak request pada tiap service Docker dan aplikasi FTGO. Kemudian yang ketiga, memahami pentingnya perencanaan yang matang untuk melakukan pengujian konsep monitoring menggunakan Zipkin. Salah satunya adalah persiapan data yang dilakukan secara otomasi. Kemudian yang keempat, memahami bagaimana cara memanfaatkan dan menganalisis informasi tracing yang diberikan melalui Zipkin yang digunakan untuk memantau performa sistem, mengidentifikasi masalah, dan memahami alur kerja sistem di antara service. Nah, ini untuk kontribusi ada yang dari saya dulu tadi udah mengeksplor Zipkin dan Sleuth gitu ya untuk menyediakan data customer, sorry.
Functionality 1000 data menggunakan Mokaro gitu ya. Terus membuat script seedar Python, udah tadi running FTGO, tapi ya tadi masalahnya seperti yang sebelumnya disampaikan. Dan mungkin ini salah satu lagi yang terakhir itu editing video. Oke, Jit. Lalu kontribusi dari saya yang pertama mencoba mengimplementasikan pattern, yang kedua membaca literasi tentang attributed tracing, yang ketiga mengeksplor tool attributed tracing selain Deepkin, yang terakhir mencari tools untuk mengenerate mock data. Kemudian untuk saya yang pertama eksplorasi konsep dasar distributed tracing serta penyusunan pendukung penyampaian materi, kemudian menyusun skenario pengujian, yang ketiga instalasi dan konfigurasi FTGO pada Docker, dan pembuatan script automation untuk generate data order dan restoran. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih jika ada salah kata, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Kita ucapkan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.